Halo teman-teman, bertemu lagi bersama saya Kak Ramadan. Nah, di video kali ini kita akan bahas soal prediksi dan juga modifikasi OSN IPA SMP, dan ini adalah gabungan dari fisika dan biologi. Untuk soal pertama ini kita akan bahas soal fisika berkaitan dengan induksi elektromagnetik, yaitu sebuah kumparan dengan 400 lilitan mengalami perubahan flux magnetik dari 0,6 hingga 1 Weber dalam waktu 0,2 second. Maka gagal induksi yang dihasilkan itu sebesar berapa gitu ya. Nah, untuk mencari gagal induksi, teman-teman ingat lagi bahwa kita bisa gunakan persamaan ini ya, di mana E itu sama dengan min N delta V per delta T. Nah, si delta V ini, teman-teman, ini adalah perubahan flux ya. Nah, delta ini adalah waktu, N adalah jumlah lilitan gitu ya. Jadi kalau kita substitusikan nilainya, maka kita akan peroleh nilai yaitu 400. Ini delta T-nya akan berubah dari V2 kurang V1 per delta T. Nah, ini kalau kita masukin lagi, ini jadi minus 400 kali dengan 1 kurang 0,6 per waktunya kan 0,2 ya. Berarti ini jadi 400 dikali dengan 0,4 per 0,2. Nah, ini kan sama dengan 2 ya. Berarti sama dengan minus 800. Nah, besar dari gagal induksi itu adalah 800 ya. Jawabannya adalah C. Begitu ya untuk soal pertama. Nah, kita akan ada soal yang kedua. Ini merupakan soal modifikasi dari soal sebelumnya, teman-teman. Kita perhatikan baik-baik di sini, yaitu mencari jumlah lilitan gitu ya. Suatu generator sederhana menggunakan kumparan yang mengalami perubahan flux dari 0,2 hingga 0,8. Oke. Sekarang kita dapat 0,2 menjadi 0,8. Dalam selang waktu 0,1 second. Jika gaya gerak listrik induksi yang dihasilkan oleh kumparan tersebut adalah 1200 volt ya, 1200 volt, maka jumlah lilitan yang dihasilkan pada kumparan itu berapa? Sama kayak tadi kita gunakan E sama dengan minus N delta V per delta T. Berarti kalau kita pengen cari N ini jadi E ke delta T bagi dengan delta C ya. Nah, itu sama dengan N, dan negatif. Maka kita dapatkan nilainya adalah minus 1200 dikali delta T-nya adalah 0,1 per delta C-nya adalah 0,8 dikurangi 0,2. Nah, ini delta T. Berarti kalau kita lanjutin, ini jadi apa? Ini jadi 120 ya. 120 per 0,6. Ini sama dengan delta T. Ya. Nah, ini bisa kita bagi 6. Ini jadinya adalah 20. Nah, ini jadi 0,1. Maka delta T-nya itu, atau ini N ya, bukan delta T, atau N. Ini N adalah 200 lilitan. Ya. Jawabannya adalah A. Nah, sebagai latihan, teman-teman boleh coba kerjakan soal seperti ini. Ya. Silakan di SS soalnya dan tuliskan jawaban di dalam kolom komentar. Nah, kita balik ke soal terkait dengan listrik dinamis ya. Kita punya di sini sebuah rangkaian, dan berdasarkan gambar rangkaian di bawah, maka hambatan pengganti dari AB itu berapa? Nah, teman-teman, kita bisa cek dulu nih, ini 2, 2, dan 2. Ini kan merupakan rangkaian seri. Sehingga ini bisa kita dapatin nilainya adalah RS 2 tambah 2 tambah 2 sama dengan 6 ohm gitu ya. Berikutnya 6 ohm ini nanti akan menjadi rangkaian paralel ya dengan 6 ohm yang di sini. Maka kita bisa cari 1 Rp sama dengan 1/6 ditambah 1/6, maka ini jadi 2/6. Maka Rp-nya itu sama dengan 6/2 atau sama dengan 3 ohm gitu ya. Berarti kita bisa dapetin nanti di sini akan berubah menjadi 3 ohm ya. Nah, 3 ohm, terus 5 ohm, dan 2 ohm ini akan berubah menjadi rangkaian seri ya. Ini kalau kita bentangkan seperti ini, nanti dia seri. Maka kita bisa dapatin si RS-nya itu 5 tambah 3 tambah 2. Maka ini jadi 10 ohm. Ya, maka jawabannya adalah T. Oke. Nah, untuk soal berikutnya teman-teman,
inilah soal modifikasi dari soal sebelumnya. Di sini disampaikan bahwa jika rangkaian di atas atau soal nomor 7 dari A ke B dihubungkan dengan sebuah sumber tegangan DC yaitu 20 volt, berarti di sini kita punya sebuah tegangan ya, 20 volt, maka besar kuat arus yang mengalir melewati hambatan 6 ohm atau yang berada di tengah itu berapa gitu ya. Nah, sekarang kita bisa cari berapa arus total ya dengan menggunakan hukum ohm, yaitu si I total itu sama dengan tegangan AB dibagi dengan RAB ya. Nah, tegangan kan 20, si RAB diperoleh nilainya adalah 10, maka ini sama dengan 2 ampere. Artinya dia punya arus 2 ampere gitu ya. Berikutnya 2 ampere ini kan mengalir ke hambatan sebesar 5 ohm gitu ya. Di sini 5 ohm dan 6 ohm dan juga 2 ohm. Nah, yang kita pengen cari kan itu berapa arus yang mengalir di tengah gitu ya. Nah, karena besar hambatan pada kedua cabang tersebut sama persis gitu ya, di 6 ohm dan juga 6 ohm, maka kita bisa tahu nilai dari si arusnya gitu ya. Maka I yang di tengah, teman-teman, I yang di tengah itu sama dengan arus dibagi dengan 2 ya. Jadi arus total dibagi dengan 2. Kenapa kita bagi 2? Karena dia besarnya akan sama dibagi sama banyak gitu ya. Maka kita bisa dapatin nilainya berapa? 2/2 atau sama dengan 1 ampere. Gitu ya. Maka arus yang mengalir di tengah itu adalah 1 ampere. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Nah, itu untuk soal modifikasi pertama. Untuk soal modifikasi kedua, teman-teman boleh coba kerjakan soal seperti ini ya. Screenshot dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya, teman-teman. Ini berkaitan dengan daya dan energi listrik gitu ya. Suatu pemanas listrik memiliki hambatan 25 ohm dihubungkan dengan sumber tegangan 250 volt yang bekerja selama 24 jam. Di sini kira-kira ilustrasi darinya. Terus arus yang mengalir ke dalam pemanas adalah 10 ampere gitu ya. Daya pemanas sebesar 2,5 ribu watt. Terus jika tarif listrik 50.000 per kWh selama waktu tersebut diperlukan 300 rupiah ya. Pernyataan yang benar yang mana? Kita bakal cek untuk pernyataan masing-masing ya. Itu pernyataan pertama di mana disampaikan bahwa arus itu adalah 10 ampere. Nah, kita bisa gunakan hukum ohm untuk menyelesaikan ini, di mana I itu sama dengan V bagi R. Nah, P diketahui di soal itu adalah 250 per 25 ohm. Cari bagi 5, 10. Ini 1, maka ini 10 ampere. Maka pernyataan 1 benar. Kita cek ya, maka ini jawaban yang C itu salah ya, karena dia tidak ada 1. Nah, berikutnya kita cek untuk soal yang kedua ya, di mana daya itu adalah 2,5 ribu kilowatt ya. Berarti kita bisa gunakan rumus daya ini untuk mencari. Di mana si daya itu sama dengan V dikali dengan I ya. P itu adalah tegangannya. Tegangannya sekarang adalah 250 volt, mati kita dapatkan adalah 250 dikali si arusnya adalah 10. Ini jadi 2500 watt. Nah, atau ini sama dengan 2,5 kilowatt ya. Maka pernyataan 2 juga benar. Berarti ini salah ya. Berarti jawabannya antara A dengan D. Kita cek pernyataan ketiga ya. Jika tarifnya adalah 50 rupiah per kWh, maka jawabannya adalah atau biaya yang dibutuhkan adalah 300. Nah, kita cek sekarang. Nah, karena dia punya kWh atau daya adalah 2500, berarti tinggal kita cari nih. Dia kan hidup selama 24 jam. Maka 2,5 dikali dengan 24. Nah, ini nanti hasilnya berapa? Adalah 260 kWh. Nah, karena tarifnya itu adalah 50 per kWh, maka biaya total yang dibutuhkan yaitu sama dengan 60 dikali 50 ya. Ini 3.000 rupiah ya. Tadi bukan 300 ya, tapi 3.000. Maka pernyataan ketiga salah, berarti jawabannya lah A. Begitu ya. Nah, untuk berikutnya teman-teman, ini soal modifikasi dari soal sebelumnya, yaitu materi terkait dengan konversi energi listrik gitu ya. Jadi di sini kita punya sebuah
Kotak listrik memiliki spesifikasi 220 volt, 440 watt. Jika ketel tersebut dipasang pada tegangan yang sesuai dan digunakan untuk memanaskan air selama 10 menit, berapakah energi listrik yang diubah menjadi energi panas dalam satuan joule? Nah, jadi kita pengen cari berapa energi listrik yang berubah menjadi energi panas. Di soal diketahui bahwa dia punya si daya itu sama dengan 440 watt ya. Nah, terus diperoleh juga dia hidup selama 60 menit ya. T-nya itu 60 menit. Nah, 60 menit ini kita rubah dalam second ya. Maka ini jadi berapa nih? Maka ini jadi 60 dikali 60 ya. Atau sama dengan 3600 second ya. Nah, bukan 60 menit ya, tapi 10 menit. Berarti kita rubah di sini jadi 10 menit, maka ini 10 menit itu jadi 10 kali 60 sama dengan 600 second gitu ya. Nah, untuk mencari berapa daya gitu ya dalam bentuk joule, maka ini sama dengan W sama dengan V kali T, daya kali waktu. Ini maksudnya kita pengen cari energi gitu ya, atau si usahanya. Maka kita peroleh nilainya adalah 440 dikali dengan 600. Nah, ini tinggal 44 dikali 6, teman-teman. 44 dikali 6, kita bisa tulis nilainya adalah 6264. Nah, nolnya ada 3 nih, 000, maka 264.000 ya joule. Atau kalau kita rubah ke dalam kilojoule, ini jadi 264 kilojoule. Jawabannya dalam joule, maka jawabannya adalah C. Itu ya. Begitu saja untuk soal nomor 11 ini. Nah, ini teman-teman coba screenshot soal ini, slide gitu ya, dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya ya, di mana kuat medan listrik 2 buah muatan masing-masing 1 mikrokulom, 4 mikrokulom terpisah sejauh 9 cm. Maka letak titik yang memiliki kuat medan listrik 0 adalah, jadi kita pengen cari di mana kuat medan listrik itu 0 ya. Kira-kira ilustrasi seperti ini teman-teman ya. Berarti kalau kita gunakan ilustrasi ini mudah ya untuk mencarinya. Maka ini E2 ini sama dengan E1. Nah, E2 berarti apa? Ini jadi KQ1 per R kuadrat. Nah, ini KQ2 per R kuadrat. Nah, R dari E2 ya, itu kan sama dengan X ya, kita misalkan di sini. Sementara di E1 itu adalah 9 kurang X. Tinggal kita substitusikan nilainya. Maka ini jadi, ini bisa kita coret dulu, K, terus Q1 kan itu 1 mikrokulom ya. Ini 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 9 kurang X dikuadratkan gitu ya. Maka ini kita bisa dapatkan nilainya 1 per X kuadrat sama dengan 4 per 9 kurang X dikuadratkan ya. Nah, selanjutnya kita bisa tinggal akarkan ya kedua ruas. Ini kita akarkan, ini kita akarkan. Berarti apa yang kita dapatkan di sini? 1 per X sama dengan 2 per 9 kurang X ya. Maka tinggal kita kali silang, ini jadi 9 kurang X sama dengan 2X. Maka 9 sama dengan 3X. Kenapa 3X? Karena minus X pindah ke kanan. Maka ini jadi tambah ya. 2X tambah X sama dengan 3X. Berarti nilai X-nya itu sama dengan 9 per 3 atau sama dengan 3 cm. Nah, berarti si X yang kita misalkan di awal ini itu sama dengan 3 cm. Berarti jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, 3 cm dari Q1. Ya. Itu untuk soal pertama. Nah, untuk soal variasi kedua, teman-teman, kita punya bentuk seperti ini nih. 2 buah muatan listrik positif masing-masing QA-nya minus ini ya, dan QB-nya 36 mikrokulom, berjarak 16 cm satu sama lain gitu ya. Letak sebuah titik yang kuat medan listriknya bernilai 0 berada pada jarak berapa? Nah, ini juga sama ya. Caranya dengan tadi ya. Kita bisa misalkan dulu nih. Jadi misalkan di sini kita punya QA, di sini QB, terus dia punya jarak
sebesar 16 cm. Nah, kita bisa misalkan titiknya itu di sini ya. Oke, nah misalkan titiknya itu sejauh X gitu. Berarti kayak tadi, kita bisa tuliskan di sini nanti akan ada EA sama dengan EB. Nah, EA-nya itu adalah KQA per RA kuadrat sama dengan KQB per RB kuadrat. K-nya coret. QA nilainya adalah 4 per RA. Kita misalkan adalah X kuadrat ya. Ini jadi X kuadrat sama dengan QB itu adalah 36 per 16 kurang X dikuadratkan gitu ya. Ini sama kayak tadi, kita bisa akarkan kedua ruas. Berarti ini jadi akar ini, akar itu. Berarti jadi apa? Jadi 2 per X sama dengan 6 per 16 kurang X. Nah, kita kali silang aja. Jadi 32 kurang 2X sama dengan 6X. 32 sama dengan 6X ditambah 2X. Berarti 32 sama dengan 8X. Dan X sama dengan 32 per 8 sama dengan 4 cm. Nah, berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah jawaban yang A ya, yaitu 4 cm dari QA. Ya, caranya sama teman-teman dengan soal sebelumnya. Nah, ini tugasnya teman-teman ya, untuk mencari soal ini nih. Soal 15, silakan teman-teman baca baik-baik, screenshot soalnya, dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Oke, kita punya soal berkaitan dengan gaya Coulomb dan jarak gitu ya. Dua buah partikel bermuatan berjarak R satu sama lain dan terjadi gaya tarik-menarik sebesar F. Nah, jika jarak antar keduanya itu diubah menjadi 3R, maka besar gaya tarik-menariknya adalah berapa? Nah, sebenarnya kita bisa gunakan konsep dari hukum Coulomb ya, atau gaya Coulomb. Gaya Coulomb itu, teman-teman, itu berbanding terbalik dengan 1/R kuadrat. Artinya, kalau jaraknya makin besar, maka gaya makin kecil. Sebesar berapa? Seperbesar R dikuadratkan. Berarti kita bisa tinggal gunakan perbandingan bahwa F2 per F1 itu sama dengan R1 per R2 dikuadratin. Lihat di sini. Ya, di sini F2, ini R1, ini F1, R2 ya. Kita balik gitu. Maka ini kita cari F2 per F1 itu sebesar F. Nah, R1 diperoleh nilainya adalah R, ini adalah 3R. Nah, ini kita kuadratin. Maka ini jadi bisa kita coret ya. R-nya kita coret set. Maka ini 1/3, maka F2 per F sama dengan 1/9. Maka tinggal kita balik ya, F2 sama dengan F per 9. Ya, maka jawabannya itu adalah jawaban yang C. Ya. Kalau misalkan nanti dia jadi 4R, teman-teman jangan bingung ya. Berarti ini jadi F per 16 ya. Kalau misalkan ini jadi 5R, ini jadi F per 25. Nah, itu seterusnya gitu ya. Kalau 6, 7, dan seterusnya. Nah, kita punya soal modifikasi pertama, teman-teman. Yaitu berkaitan dengan operasi muatan dan juga jarak ya. Kalau tadi kita kan variasinya cuma jarak doang. Sekarang kedua-duanya gitu ya. Dua buah muatan listrik berjarak R mengalami gaya sebesar F. Jika salah satu muatan diperbesar menjadi 2 kali semula, jarak kedua muatan diubah menjadi setengah R, maka besar gaya barunya itu berapa? Nah, jangan bingung ya. Berarti kita tinggal gunakan aja FB per FA. Nah, FB itu kan di sini K Q B ya, terus dikali Q2B, terus di sini kita bisa bandingkan dengan per KQ2A, Q1A, Q2A, ini coret. Nah, ini ingat dibalik ya teman-teman ya. Berarti yang RA-nya di atas, RB-nya bawah ya. RA per RB. Nah, ini kuadratin. Berarti tinggal kita jadi ini. Q1B itu sama dengan 2. Ini jadi Q1B per Q1A. Nah, ini jadi Q2B per Q2A. Nah, ini tinggal RA per RB dikuadratin. Nah, Q1B per Q1A itu kan bisa kita tuliskan sama dengan 2. Ya, karena dia kan diperbesar sebanyak 2 kali. Sementara ini kan dikali 1,
Sebentar, ini kali 1. Nah, RA per RB dikuadratin ya. RA-nya kan sebesar R, RB-nya kan R per 2. Ini dikuadratin, coret-coret. Nah, ini pindah ke atas, nanti maka ini jadi 2 dikali 2 kuadrat. Ini jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Maka FB itu sama dengan 8FA. Ya, maka jawabannya adalah C. Oke, nah untuk latihan, teman-teman silakan kerjakan soal seperti ini ya. Screenshot soalnya, dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu terkait dengan karakteristik gelombang. Sebuah tali dipegang dua orang di bagian ujungnya dan menghasilkan getaran dengan frekuensi 2 Hz. Apabila panjang tali 5 meter, kecepatan lambatnya adalah 10 meter per second, maka panjang gelombang dan periode getaran masing-masing berapa? Nah, sekarang kita pengen cari itu adalah lambda dan juga T-nya ya. Berarti sekarang informasi yang kita peroleh di soal itu adalah si frekuensinya 2 Hz, terus si kecepatan lambatnya adalah 10 meter per second. Nah, kita bisa gunakan hubungan ini, yaitu V sama dengan lambda kali F. Maka untuk mencari lambda, itu sama dengan P bagi F ya. Berarti tinggal kita bagi 10 per 2 itu sama dengan 5 meter. Berarti lambdanya adalah 5 meter. Kita cek di sini, ini bukan antara B dengan C ya. Nah, periodenya itu teman-teman, itulah kebalikan dari si frekuensi atau 1 per F. Nah, F-nya kan sama dengan 2, maka ini 1 per 2 sama dengan 0,5 second. Berarti jawaban yang tepat itulah jawaban yang C. Nah, begitu ya cara menganalisisnya ya. Untuk berikutnya, kita punya soal modifikasi teman-teman. Sebuah gelombang merambat pada permukaan air laut, jarak antara dua puncak gelombang berurutan adalah 4 meter. Jadi, dua puncak gelombang berurutan adalah 4 meter. Berikutnya, di sini jika sebuah pelampung di permukaan air tersebut mengalami satu siklus getaran, naik turun penuh, waktunya 2 second, maka cepat rambat dan frekuensi tersebut berapa? Ya. Nah, ini ingat lagi ya, satu panjang gelombang itu adalah satu bukit satu lembah. Nah, informasi itu kita bisa gunakan gitu ya. Nah, di soal kita bisa peroleh nilai dari si perioda ya. Ini kan dia bilang adalah satu siklus gerakan naik turun itu waktunya 2 second. Berarti apa? Si periodanya itu sama dengan 2 second ya. Nah, kalau kita dapat periode 2 second berarti si frekuensi sama dengan seperti itu 1 per 2 sama dengan 0,5 Hz. Nah, ini nilai dari frekuensi. Maka jawabannya antara B dengan C. Selanjutnya kita bisa gunakan persamaan V sama dengan lambda F atau lambda per T ya untuk mencari cepat rambat. Nah, lambda di soal diperoleh nilainya adalah 4 meter. Jadi dia bilang bahwa jarak dua puncak gelombang berurutan, berarti kalau kita gambarkan itu seperti ini ya. Set. Nah, ini itu sama dengan 1 lambda ya. Berarti lambdanya itu adalah 4 meter, berarti 4 dibagi 0,5. Nah, ini sama dengan, oh sebentar, ini kalau T kita bukan 0,5 ya, tapi T itu nilainya adalah 2. Maka 4 bagi 2 sama dengan 2 meter per second. Nah, itu untuk soal modifikasi terkait dengan gelombang. Berikutnya untuk tugas teman-teman, silakan baca baik-baik soal ini dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, kita punya soal menarik berikutnya teman-teman. Ini masih terkait dengan panjang gelombang ya. Jadi sebuah gelombang merambat melalui tali sepanjang 2 meter, kecepatannya adalah 20 di sini dan frekuensinya 10 ya. Kira-kira ilustrasi seperti ini. Nah, ini sebenarnya mudah saja ya teman-teman. Kita bisa gunakan persamaan tadi ya, bahwa V sama dengan lambda kali S. Berarti kalau kita pengen cari lambda itu sama dengan P per F. Nah, P-nya adalah 20, F-nya itu nilainya adalah 10 ya, maka sama dengan 2 meter. Berarti si lambda atau panjang gelombangnya adalah 2 meter. Berarti jawabannya A. Untuk itu, kita punya soal modifikasi teman-teman. Ini soal nomor 23 ya, modifikasi dari soal sebelumnya untuk mencari cepat rambat. Nah, sebuah gelombang transversal merambat pada situs tali jika jarak antara kedua bukit gelombang yang berdekatan adalah 0,5 meter. Ingat, jarak dua bukit yang berdekatan itu artinya sama dengan lambdanya ya. Berarti lambdanya di sini kita dapatkan nilainya adalah 0,5. Dan gelombang tersebut memiliki frekuensi 40 Hz. Nah, berapakah cepat rambat gelombang tersebut? Nah, kita gunakan persamaan tadi nih, P
lambda F, lambdanya 0,5, sebentar, ini 1/2, F-nya itu 40, coret-coret 20, maka ini sama dengan 20 meter per second, ya. Nah, untuk latihan, ya, teman-teman boleh coba kerjakan soal seperti ini. Oke, silahkan di screenshot dan tuliskan jawaban di kolom komentar, ya. Nah, soal berikutnya teman-teman ini berkaitan dengan frekuensi bandul sederhana, ya. Jadi kita punya sebuah bandul sederhana panjangnya 1 meter. Jika bandul digerakkan dengan amplitudo 5 cm, maka frekuensi bandul tersebut berapa? Kira-kira ilustrasi seperti ini, ya. Nah, teman-teman ingat untuk mencari frekuensi itu bisa kita gunakan persamaan F sama dengan 1/2 pi akar dari G per L. Jadi si frekuensi itu hanya bergantung kepada percepatan gravitasi dan juga panjang tali. Maka apa yang kita dapatkan ini jadi 1/2 pi, ini jadi 10 per L-nya adalah 1 meter. Maka ini jadi 1/2 pi akar 10 gitu ya. Jadi kalau kita hubungkan dengan jawaban, maka jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang B, ya. Akar 10 per 2 pi. Gitu aja ya, teman-teman. Nah, untuk berikutnya kita punya soal modifikasi nih. Kalau misalkan si panjang talinya 2,5 meter gitu ya. Terus percepatan gravitasinya 10. Berapakah periode ayunan? Nah, kalau si periode ini kebalikan ya teman-teman. Bukan G per L, tapi L per G ya. Atau T sama dengan 2V akar L per G. Ya. Nah, ini jadi 2pi. L-nya berapa? L-nya adalah 2,5 per G-nya adalah 10. Nah, ini bisa kita bagi 2,5 jadi 4. Ini jadi 1. Maka kita bisa dapatkan 2pi 1 per akar 4. Nah, ini kan jadi 2pi per 2 sama dengan pi. Maka periodanya itu adalah pi second, teman-teman. Atau jawabannya adalah B. Ya, mudah saja. Nah, untuk latihan, teman-teman boleh screenshot soal ini. Ya, baca baik-baik. Terus dituliskan jawaban di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya berapa nih? Punya soal berikutnya yaitu fungsi getaran harmonis gitu ya. Sebuah benda melakukan getaran harmonis sederhana pada pegas vertikal. Benda memiliki amplitudo 20 cm dan periode 0,2 second. Maka fungsi getarnya itu berapa? Nah, untuk mencari fungsi getar, kita bisa gunakan rumus umumnya, yaitu Y sama dengan A sin omega kali T. Nah, artinya di sini kita tinggal cari berapa amplitudo, berapa nilai omega dari gerakan atau getaran harmonis sederhana ini. Nah, di soal kita bisa dapatkan nilai amplitudonya 20 cm, terus periodenya 0,2 detik. Nah, berarti kita tinggal cari berapa nilai omega ya. Nah, omega itu hubungannya dengan periode itu W atau omega sama dengan 2pi per T. Nah, berarti ini 2pi, T-nya adalah 0,2, berarti ini jadi 10 pi radian per second. Nah, dapat nih nilai omega-nya. Terus si amplitudo itu sama dengan 20 cm. Nah, ini kita rubah dulu ke meter ya. Maka kita bisa dapatkan 20 per 100. Coret-coret ini sama dengan 0,2 meter. Berarti kita dapatkan persamaan getaran harmonis sederhananya itu apa? Ya, tinggal kita substitusi ya. Berarti ini bakal jadi Y sama dengan 0,2 sin 10 pi T. Nah, ini ya persamaannya. Maka jawabannya yang mana? Jawabannya yang tepat itu jawaban yang C. Ya. Ingat ini teman-teman ya. Nah, ini soal modifikasi ya teman-teman ya. Mirip dengan soal sebelumnya yang kita bahas. Jadi di sini kita punya kasus sebuah balok diikatkan pada ujung tali pegas mendatar dan ditarik sehingga bergetar harmonis. Jika balok tersebut memiliki amplitudo simpangan sebesar 10 cm dan bergetar dengan frekuensi 2 Hz, maka persamaan simpangannya apa? Gitu ya. Berarti di sini kita bisa dapatin nilai si A-nya adalah 10 cm, berarti ini 10 per 100, coret-coret ini jadi 0,1 meter. Ya, ini untuk amplitudonya. Terus frekuensinya adalah 2 Hz. Kita kan pengen cari omega, itu kan sama dengan 2pi per T atau 2pi F. Berarti ini 2pi kali F-nya 2 sama dengan 4pi. Nah, maka Y sama dengan A sin omega T, ini jadi 0,1 sin 4pi T. Ya, inilah persamaan simpangannya. Maka kalau kita cek jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang C.
Oke. Nah, kita coba lanjut soal modifikasi berikutnya. Teman-teman boleh screenshot dan pahami soal ini ya, dan tuliskan jawaban di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, kita punya soal berikutnya teman-teman. Ini berkaitan dengan sistem lensa dan cermin. Sebuah benda diletakkan 10 cm di depan sebuah lensa konvergen dengan jarak fokus 5 cm. Oke. Sebuah cermin konvergen dengan jarak fokus 5 cm ditaruh 5 cm di belakang lensa. Bayangan akhir benda terbentuk pada posisi. Nah, kira-kira ilustrasi seperti ini. Ini ada bendanya, jaraknya 10 cm di lensa, fokusnya itulah 5. Terus berikutnya 5 cm, di sini ada cermin ya, yang fokusnya juga 5. Berarti tugas kita pertama adalah mencari berapa bayangan dari lensa konvergen ya, atau cembung ini. Kira-kira bayangannya berapa nih? Ya. Untuk mencari bayangan kita bisa gunakan persamaan ini, yaitu 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang dengan 1 per S1 ya. Oke, berarti kita bisa dapatkan ini 1 per F-nya adalah 5, jaraknya adalah 10, maka ini 10, ini 2 kurang 1, ini jadi 1 per 10, maka bayangan S1 aksen sama dengan 10 per 1 sama dengan 10 cm. Artinya dia punya bayangan positif ya. Nah, kalau dia positif maka ini nanti bayangannya itu adalah nyata teman-teman ya. Nyata. Oke. Nah, itu tugas kita pertama. Nah, berikutnya kita akan meletakkan lensa itu berjarak 5 cm pada cermin ya, cermin cembung. Berarti sekarang kita pengen cari berapa bayangan dari si cermin cembung ini nih, atau S2 aksen ya. Dengan persamaan 1 per S2 aksen sama dengan 1 per F2 kurang 1 per S2. Nah, 1 per F2 ini sama dengan 1 per 5 dikurang. Nah, S2 ini nilainya negatif teman-teman ya. Jadi dia kan berada 10 cm, maka ini 10 cm dikurangi 5 itu sama dengan 5 cm. Ya, berarti ini jadi 1 per min 5. Maka ini jadi 2 per 5. Ini kan jadi tambah ya. Minus tambah minus. Maka S2 aksen tersebut sama dengan 5 per 2 sama dengan 2,5 cm. Jadi jarak bayangannya itu adalah 2,5 cm. Nah, letaknya di mana nih gitu ya. Nah, karena dia nilainya positif, maka ini sifatnya adalah nyata gitu ya. Dan dia di depan cermin. Di depan cermin. Oke, maka jawaban tepat dalam kasus ini adalah jawaban yang di depan cermin dan dia berada di belakang lensa ya. Maka kita bisa dapatkan jawabannya D. Ya. Oke. Jawabannya D. Berikutnya, ini adalah soal modifikasi. Teman-teman boleh coba screenshot soal ini dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Kira-kira soal ini jawabannya apa nih? Sekarang kita coba masuk ke bagian biologinya teman-teman. Ini berkaitan dengan pewawasan sifat intermediate gitu ya. Suatu sifat intermediate ditentukan oleh dua alel ya, B besar, B kecil, dengan B besar sebagai alel untuk warna merah, B kecil sebagai alel untuk warna putih. Jika suatu individu memiliki penotip B besar, B kecil dan menunjukkan penotip merah muda, bagaimana perbandingan penotip keturunannya jika disilangkan dengan individu lain yang memiliki penotip B besar, B kecil? Nah, kira-kira seperti ini. Nah, rasio itu seperti apa gitu ya. Nah, pertama teman-teman, kita bisa gunakan seperti ini ya bentuknya. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah B besar, B kecil, terus B besar, B kecil. Maka ini jadi B besar, B besar, B besar, B kecil, B besar, B kecil. Sorry, ini kebalik ya. Ini harusnya adalah B kecil, B besar. Nah, ini B kecil, B kecil. Nah, karena disampaikan bahwa di sini kita bisa dapatkan ini merah. Oke. Dan ini adalah merah muda ya. Ada dua merah muda. Oke, ini merah muda. Nah, sementara yang ini adalah putih ya. Putih. Kita pengen cari rasio ya, keturunannya. Maka kita bisa tahu bahwa rasio fenotipnya itu teman-teman adalah 1 merah
Terus kita dapetin 2 merah muda. Terus kita dapetin 1 putih ya. Maka ini bisa kita dapatkan nilainya itu adalah 25% untuk merah, 50% untuk merah muda, dan ini 25% untuk putih ya. Maka jawabannya adalah A, teman-teman ya. Begitu. Dan untuk soal berikutnya, teman-teman boleh coba kerjakan ya, ini soal modifikasi dalam soal sebelumnya. Maka kira-kira jawaban ini berapa? Tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di sini Haikal Ramadan. Nah, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan soal prediksi dan juga modifikasi ya untuk persiapan OSN IPA SMP MTS tahun 2026 tingkat kabupaten. Nah, di sini kita punya soal berkaitan dengan alat optik yaitu kacamata baca. Seseorang dapat membaca buku dengan baik pada jarak 50 cm. Jika jarak baca normal 30 cm, orang itu membutuhkan kacamata berkekuatan titik-titik dioptri. Jadi kalau kita analisis ya, normal itu orang bisa baca di 60 cm. Tetapi dia bisa dapat membaca dengan baik itu pada jarak 50 cm. Nah, kita tahu bahwa seseorang yang tidak dapat membaca pada jarak 30 cm ini, maka kita bisa tahu dia mengalami rabun apa nih kira-kira teman-teman. Nah, ini termasuk ke dalam rabun dekat. Oke. Dia ini termasuk ke dalam rabun dekat. Nah, kalau dia rabun dekat, kacamata yang dapat membantunya itu adalah lensanya cembung ya. Atau positif. Ya. Jadi fungsinya itu nanti membentuk bayangan maya dari buku agar jatuh tepat di titik dekat matanya gitu ya, atau PP. Nah, berarti sekarang kita bisa cari nih ya, berapa nilai dari kekuatan lensa yang dibutuhkan gitu ya. Nah, pertama teman-teman, kita bisa tuliskan bahwa nilai S aksen ya, itu nanti sama dengan minus 50 cm ya. Ya. Karena dia bersifat maya di depan lensa, maka nilainya itu negatif ya. Sehingga kita bisa tuliskan di sini nilai dari dayanya ya, atau P sama dengan 100 per S dikurang 100 per PP ya. Dan di sini kita substitusikan S-nya itu adalah 30 cm ya normalnya. Maka ini 100 per 30 kurang 100 per 50 teman-teman. Terus kita samakan penyebutnya jadi 150, maka ini jadi 500 ya, ini dikurang dengan 300. Sehingga kita dapatkan adalah 200 per 150. Nah, kalau kita balik gitu ya, P-nya itu sama dengan 150 per 200. Kita coret-coret, dibagi 5 ini 3, bagi 5 ini 4, maka 3 per 4. Ya. Oke. Nah, sorry ya, kebalik ya. Harusnya tetap ya, ini bukan seper, maka ini jadi 200 per 150, coret-coret, bagi 5 ini 4, bagi 5 ini 3. Atau 4 per 3, ini sama dengan 1,33 ya. Dan dia positif, maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi orang tersebut membutuhkan kacamata berkekuatan 1,33 dioptri. Ya. Nah, untuk soal modifikasi, kita punya soal nomor 33 seperti ini teman-teman ya. Jadi, seorang penderita rabun dekat hipermetropi memiliki titik dekat itu 40 cm. Agar ia dapat membaca dengan jelas pada jarak baca normal yaitu 25 cm, maka ia harus menggunakan kacamata dengan kekuatan lensa sebesar berapa? Ya, berarti normalnya itu adalah 25 cm. Terus PP itu sama dengan 40 cm ya. Ini artinya titik dekat dengan mata gitu ya. Sehingga dengan persamaan yang sama, P sama dengan 100 dibagi S kurang 100 per PP, maka ini peroleh adalah 100 per 25 kurang 100 per 40. Nah, 100 per 25 itu kan sama dengan 4, 100 per 40, ini kan bisa kita coret set. Bagi 2 ini 5, bagi 2 ini 2. 5 bagi 2 itu 2,5. Sehingga 4 kurang 2,5 adalah 1,5. Nah, ini positif ya. Artinya dia membutuhkan lensa dengan kekuatan positif 1,5 dioptri. Jawabannya B. Oke.
Nah, berikutnya teman-teman, ini ada soal modifikasi. Teman-teman boleh screenshot dulu, pahami narasinya, dan coba tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Kira-kira pertanyaan ini jawabannya apa nih? Ya. Ini kita punya soal menarik, teman-teman. Ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis pada pipa U ya. Nah, sebuah pipa U diisi dua cairan yang berbeda ya. Kira-kira bentuknya seperti ini ilustrasinya. Cairan 1, cairan 2, tingginya H2, dan ini H1. Jika massa jenis 1 adalah 1000, massa jenis kedua adalah 800, dan tinggi kolom H1 8 cm, dan tinggi H2 berapa? Nah, kalau kita punya soal seperti ini, kita bisa gunakan hubungan bahwa tekanan pada titik 1 itu sama dengan tekanan pada titik 2. Nah, tekanan itu adalah ρ1 GH1 sama dengan ρ2 GH2. G-nya kecoret, set. Yang kita cari adalah H2, sehingga ρ1 H1 per ρ2 itu sama dengan H2. Kita substitusikan nilainya. ρ1 adalah 1000, H1 itu adalah 8 cm per ρ2 adalah 800. Nah, di sini tinggal kita coret nih. 2 nolnya coret, 2 nolnya coret, 8 coret, 8 coret. Maka kita dapatin H2 itu nilainya adalah 10 cm. Ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Maka jawabannya adalah D, sen. Begitu ya. Itu soal untuk tekanan pada pipa U. Nah, berikutnya kita punya soal modifikasi nih teman-teman ya. Oke, ini soal modifikasi nomor 44. Nah, kalau di sini kasusnya sama, tapi air memiliki massa jenis 1 gram per cm pangkat 3. Kemudian pada salah satu kakinya dituangkan zat cair tak dikenal, sehingga permukaan air di kaki yang lain naik. Pada saat ditimbang, tinggi kolom air di atas garis batas kedua cairan adalah 10 cm. Oke. Dan tinggi kolom zat cair tak dikenal adalah 12,5 cm. Maka massa jenis zat cair tak dikenal tersebut adalah. Kasusnya sama kayak tadi teman-teman, maka ini kita bisa tuliskan ρ1 H1 sama dengan ρ2 H2. Yang kita cari ρ2 sekarang, maka ρ1 H1 per H2 sama dengan ρ2. Nah, ρ1 itu adalah 1 gram per cm pangkat 3, H1 kita peroleh nilainya adalah 10 ya. Dibagi dengan H2, dalam hal ini adalah 12,5. Nah, itu adalah ρ2. Sehingga kita bisa dapatkan ρ2 itu adalah 10 per 12,5. Nah, 10 per 12,5 ini sama dengan 0,8 gram per cm pangkat 3. Nah, di sini kan disuruh mencari dalam kilogram meter pangkat 3. Nah, ini tinggal kita kali dengan 1000. 0,8 kali 1000. Coret nolnya set, maka ini 800 kilogram per meter pangkat 3 ya. Maka jawabannya itu adalah yang B. Begitu ya. Oke. Nah, untuk modifikasi berikutnya, silahkan teman-teman kerjakan soal ini. Pahami baik-baik dan tuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Nah, berikutnya teman-teman, ini soal berkaitan dengan gerak pada bidang miring licin ya. Sebuah benda berada di dasar miring licin dengan kemiringan 30 derajat gitu ya. Benda itu diberi kecepatan awal sehingga bergerak naik pada bidang miring sejauh 1 meter. Sebelum mulai bergerak turun, jika G adalah percepatan gravitasi dan kecepatan awal benda itu adalah. Jadi kita pengen cari berapa sih kecepatan dari benda. Nah, di sini sudut diperoleh nilainya adalah 30 derajat. Terus kita bisa tahu jaraknya itu adalah 1 meter. Ya. Nah, di sini kita bisa gunakan hukum kekalahan energi ya. Kenapa? Karena dia licin ya. Kalau licin maka hukum kekalahan energi itu berlaku. Di mana EM1 sama dengan EM2. EM1 berarti ini kondisi 1, ini kondisi 2. Yaitu EP1 tambah EK1 sama dengan EP2 tambah EK2 ya. Nah, kita bisa tahu nih bahwa EP1-nya sama dengan 0 nih ya. Terus EK2 ini juga sama dengan 0. Kenapa? Karena dia mulai akan turun ya. Sebelum mulai bergerak turun. Artinya dia berhenti dulu sebentar baru dia turun ke bawah. Maka ini jadi EK1 sama dengan EP2. EK1 itu adalah setengah MP1 kuadrat sama dengan MGH2. Nah, kita cuma diberikan informasi nilai dari S, yaitu 1 meter. Kita pengen cari berapa nilai ketinggian, itu H. Nah, kita bisa gunakan sinus ya di sini.
Kalau kita gambarkan di sini adalah sudut tetanya. Berarti tingginya itu kalau kita gambarkan ini kan tingginya seperti ini ya. Sin itu H. Nah, ini kita tahu bahwa sinus theta itu sama dengan depan bagi dengan miring. Nah, depannya adalah H, miringnya adalah S. Sin theta atau sin 30 sama dengan H per S. Sin 30 adalah setengah, H itu yang kita cari, S-nya adalah 1. Sehingga H-nya itu sama dengan setengah. Ya, berarti kita bisa tuliskan di sini setengah M V1 kuadrat sama dengan MG kali setengah. Setengah coret, M juga coret. Maka V1 kuadrat sama dengan G atau V1 sama dengan akar dari G. Ya, kalau kita dapatkan akar G, maka jawabannya itu adalah yang C. Ya, begitu teman-teman. Oke. Nah, untuk soal modifikasi, teman-teman boleh cek soal ini ya. Nah, ini punya soal 47 ya, modifikasi dalam sebelumnya. Sebuah balok meluncur di atas bidang miring yang licin memiliki sudut kemiringan 30 derajat. Dengan kecepatan awal segini, jika G adalah percepatan gravitasi bumi, maka jarak maksimum yang dapat ditempuh balok tersebut di sepanjang bidang miring sebelum berhenti dan berbalik arah adalah. Nah, sama kayak tadi kita gunakan hukum Kal energi. Di sini kita bisa dapatkan bahwa V0-nya akar 3G dan tetanya ya itu sama dengan 30 derajat. Nah, berarti kita tuliskan di sini EM1 sama dengan EM2. Nah, yang punya EM1 itu adalah cuman EK ya, karena tadi dia 0 untuk EP-nya. Sementara ini tinggal EP. Berarti ini setengah M V1 kuadrat sama dengan MGH2. Nah, yang kita cari di sini adalah jaraknya gitu ya. Maka M kita lihat set. Ini setengah P0 itu akar 3 dikuadratkan ini jadi 3G ya. Nah, terus di sini kita bisa dapatkan H2-nya nilai itu kita belum tahu gitu ya. Nah, ini tinggal GH2. Coret G-nya, maka H2 itu sama dengan 3/2. Nah, kita bisa dapat nilai dari H2 adalah 3/2 gitu ya. Nah, untuk mencari S, kita gunakan ini bahwa nilai dari si S itu ya dari H sama dengan S sin 30 ya. Maka kalau kita pengen cari S sama dengan H per sin 30. Hanya adalah 3/2 bagi setengah gitu ya. Maka ini sama dengan 3 meter. Ya, ini coret-coret maka jadinya 3 meter. Maka jawabannya adalah yang D, teman-teman. Oke. Nah, untuk latihan, teman-teman boleh kerjakan soal ini ya. Set. Nah, ini soal modifikasi dari soal sebelumnya. Silakan teman-teman baca baik-baik dan tuliskan jawaban di kolom komentar. Oke, soal menarik berikutnya yaitu berkaitan dengan usaha dan hukum Newton. Seorang tampak sedang mendorong sebuah peti di suatu lantai datar. Peti bergerak dengan kecepatan konstan. Percatat yang benar di bawah ini adalah ya. Jadi si peti ini dia bergerak dengan kecepatan konstan ya. Kalau dia bergerak dengan kecepatan konstan, maka dia sebenarnya tidak punya percepatan ya, atau A sama dengan 0 dia. Ini konsekuensi kalau dia punya kecepatan konstan. Nah, sekarang kita coba analisis untuk setiap jawabannya. Pertama, orang itu tidak mengerjakan gaya pada peti. Nah, ini jawaban yang salah ya. Nah, jika misalkan lantainya kasar gitu ya, orang tersebut harus mengerjakan gaya yang melawan gaya gesek ya, agar V-nya konstan. Jadi walaupun misalkan ini bergerak V konstan, karena si lantai itu adalah kasar gitu ya, maka harus ada gaya yang melawan gaya gesek ya, sehingga nanti peti itu bergerak konstan. Maka ini jawabannya salah. Terus B, jika lantai itu licin, usaha yang dilakukan orang itu sama dengan 0. Nah, kalau licin ya, nah ini benar ya, karena kalau dia licin berarti F-nya itu sama dengan 0 ya, sehingga W sama dengan F kali S sama dengan 0 juga ya. Maka jawaban yang B ini benar ya teman-teman ya. Kenapa misalkan F-nya sama dengan 0? Karena dia tidak punya gaya gesek ya. F gasnya itu sama dengan 0, artinya tidak membutuhkan gaya untuk melawan gaya gesek sehingga dia bergerak konstan gitu ya.
Sementara yang C, jika lantai itu kasar, orang itu mengerjakan gaya pada peti sebesar 1,5 kali berat peti tersebut. Nah, ini jawaban yang salah ya. Oke, ini kurang tepat jawabannya. Karena dia besarnya tidak mutlak 1,5 kali berat peti, melainkan bergantung pada koefisien ya. Karena F gasnya itu sama dengan mu K kali N. Nah, ini bergantung kepada mu K-nya ya. Koefisien gesekan. Jadi nggak serta-merta langsung 1,5 kali gitu ya. Usaha orang itu sebanding dengan berat peti. Nah, ini kurang tepat ya. Hanya berlaku jika lantainya itu dipastikan kasar ya. Pada kondisi umum, kalau misalkan si lantainya licin, pernyataan ini tidak selalu benar ya. Maka yang benar itu adalah jawaban yang B. Oke. Nah, berikutnya ini kita ada soal modifikasi yang hitung-hitungan ya, yang berkaitan dengan soal sebelumnya. Sebuah balok bermasa 20 kg didorong di atas lantai mendatar yang kasar. Balok tersebut bergerak 5 meter, teman-teman, dengan kecepatan konstan. Nah, jika percepatan gravitasinya adalah 10 dan koefisien gesekan kinetik antara balok dan lantai adalah 0,4, berapakah usaha total dari yang bekerja pada balok? Nah, ini kita bisa gunakan teorema usaha energi ya, di mana usaha total itu sama dengan perubahan energi kinetik ya. Nah, perubahan energi kinetik itu sama dengan energi kinetik akhir atau aksen kurang energi kinetik awal ya, atau EK0. Nah, karena balok bergerak dengan kecepatan konstan, maka berlaku bahwa V1 itu pasti sama dengan V2 atau V0 sama dengan V aksen ya, karena dia bergerak konstan. Nah, otomatis energi kinetik atau perubahan energi kinetik ini pasti juga 0 ya, saling menghilangkan, saling cancel ya. Maka usaha total yang bekerja pada balok tersebut pasti bernilai 0 Joule ya. Sehingga jawaban yang tepat itu adalah jawaban yang A. Begitu ya. Nah, untuk latihan, teman-teman boleh kerjakan soal ini. Silakan di screenshot dan juga diamati baik-baik gitu ya. Dan tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Sikat. Oke, kita punya soal berkaitan dengan asas Beck dan juga keseimbangan termal ya. Jadi di sini pada suhu 0 derajat Celcius dan tekanan 1 atm, 500 gram air dicampur dengan 500 gram es dalam sebuah wadah. Dengan suhu dan tekanan lingkungan dipertahankan konstan, setelah beberapa waktu didapatkan dalam wadah itu kira-kira berapa gitu ya. Nah, ingat di sini kata kuncinya adalah semua kondisi ini dipertahankan konstan ya. Kalau dipertahankan konstan berarti tekanan udaranya tetap 1 atm, suhunya juga tetap 0. Nah, berarti tidak terjadi perubahan kalor ya dalam sistem ini. Nah, berarti apa? Yang ada di dalam wadah ini tetap ya, S-nya tetap 500, airnya juga tetap dengan 500 ya. Maka jawaban itu adalah jawaban yang C. Nah, ini agak menjebak teman-teman, sebenarnya ini adalah soal yang mudah ya, konseptual. Nah, berikutnya ini adalah soal modifikasi teman-teman, soal nomor 56. Teman-teman boleh coba kerjakan ya, silakan diakses soal ini dan tuliskan jawaban di kolom komentar ya. Kira-kira jawabannya apa nih? Oke, soal menarik berikutnya teman-teman, ini berkaitan dengan suhu dan skala ya. Nah, suhu seseorang yang sedang demam terukur 4,5 Fahrenheit, lebih tinggi dari suhu tubuh orang sehat, yaitu 36 derajat Celcius. Suhu tubuh orang yang sedang demam itu sama dengan, nah kira-kira suhu tubuh orang itu berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan kita pengen cari ya skala untuk masing-masing suhu, ini delta TC itu banding delta TR banding dengan delta TF banding dengan delta TK. Nah, ini sama dengan 5 banding 4 dibanding dengan 9 dibanding dengan 5. Ya, itu perbandingan skalanya. Ingat ini delta ya, bukan T. Berarti adalah perubahan suhu gitu ya. Nah, sehingga kalau kita pengen cari delta TC itu sama dengan 5/9 kali dengan delta TF. Ya, jadi kita nggak perlu ditambah dengan 32 atau kurang 32 ya. Karena kita cari delta di sini. Maka apa yang kita dapatkan di sini 5/9 dikali dengan 4,5 itu sama dengan 2,5 derajat Celcius. Ya. Karena suhu demam itu adalah 36, maka pertambahannya berapa? Berarti T yang demam itu teman-teman itu sama dengan T yang sehat ditambah dengan perubahan dalam Celcius. Nah, sehatnya itu adalah 36 ditambah dengan 2,5, 38,5 derajat Celcius. Nah, di sini nilainya tidak ada ya 38 Celcius.
Berarti kita ubah ke dalam Reaumur deh. Kalau kita ubah dalam Reaumur, ini jadi apa? T Reaumur 4/5 kali TC. Nah, 4/5 kali dengan TC-nya adalah 38,5. Nah, ini bisa kita coret bagi 51, bagi 5 7,7. Maka 4 kali 7,7 adalah 30,8 derajat Reaumur. Maka jawabannya adalah 30,8 derajat Reaumur. Jawabannya itulah yang A. Oke. Nah, ini adalah soal modifikasi, teman-teman. Ya, soal nomor 53. Soal modifikasi dari soal sebelumnya. Suatu ruangan ber-AC mengalami penurunan suhu udara sebesar 15 derajat Celcius. Ingat ya, penurunan ya, berarti delta juga. Berapakah besar penurunan suhu tersebut jika diukur menggunakan termometer berskala Fahrenheit? Ya. Nah, kita pakai skala tadi, maka delta T Fahrenheit sama dengan 9/5 kali delta TC. Nah, ini tinggal 9/5 kali 15, coret-coret jadi 3, sama dengan 27 derajat Fahrenheit ya. Nah, terus di sini kan ada dua opsi ya, ini salah. Kita rubah ke Reaumur, maka kalau kita rubah ke Reaumur, delta TR sama dengan 4/5 kali delta TC. 4/5 kali 15, coret-coret jadi 3 sama dengan 12 derajat Reaumur. Ya, maka jawabannya itu adalah jawaban yang A ya. 20 derajat Fahrenheit dan 12 derajat Reaumur. Itu untuk soal ini. Oke, untuk soal modifikasi berikutnya, teman-teman boleh kerjakan soal ini ya, di foto, slide. Nah, tuliskan jawaban teman-teman di kolom komentar. Sikat.